我们张师兄，我要宰了！看你还敢不敢冒充我们张师兄？ Guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Movie Klonal kesukaan kita semua. Hehehe. Gimana kabarnya kalian cuy? Sehat kan? Tentunya dong. Oke, kali ini Mimin mau menceritakan sebuah donghua yang berjudul The Rich Good. Donghua ini bercerita tentang si jenius keuangan yang bernama Wang Ke. Ia secara tidak sengaja dikirim ke bintang Zhenzhou oleh pedang suci. Mengandalkan keterampilan ilahi abadi yang diwariskan keluarga, dia mengalami pasang surut untuk bergabung dengan faksi immortal. Dia pikir dia akan menghasilkan banyak uang, tetapi dia mau tidak mau harus terlibat gejolak dua faksi, kebenaran dan kejahatan. Mengandalkan bakat dan kecerdasannya, Wang Ke mengambil setiap langkah untuk memenangkan hati wanita cantik dan membangun kerajaan bisnis. Selangkah demi selangkah menetapkan diri pada jalan untuk melenyapkan iblis dan akhirnya menjadi Raja Dewa Abadi. Penasaran kan dengan keseruan ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita gas ke ceritanya. Let's go! Scene awal diperlihatkan tokoh utama kita bernama Wang Ke. Untuk mengembangkan bisnisnya di kota Zuxian, Wang Ke membuat proyek senjata cerdas inovasi baru. Wang Ke menjelaskan senjata inovasi baru bisa dipakai oleh manusia biasa tanpa kultivasi. Dengan senjata inovasi baru, warga biasa bisa melindungi diri dari ancaman iblis. Warga yang notabene manusia biasa sangat antusias mendapatkan senjata tersebut. Untuk kelancaran proyek diperlukan adanya investasi. Sontak saja warga ragu menaruh uang pada barang yang belum selesai diciptakan. Wang Ke menjamin hanya membayar murah di acara peluncuran, warga mendapat banyak keuntungan dan bonus. Sehingga banyak warga ingin menjadi bagian dari proyek senjata cerdas inovasi baru. Akan tetapi datanglah sekelompok preman dari penguasa kota Zuxian, yaitu ante-antenya Ni Tianba membuat kekacauan. Kehadiran keluarga Ni suka merebut bisnis orang menjadi buah bibir. Tak tinggal diam, Wang Ke memberi pelajaran hingga musuh kewalahan memilih pergi. 王家得罪了他，怕是很难在镇上立足。 还得看主人。王可，别太嚣张。 Meski mendapat larang dari keluarga Ni, tetap saja ada warga yang diam-diam berinvestasi. Bahkan Wang Ke mendapat info dari warga untuk memasuki sekte immortal jika ingin bebas dari gangguan patriark Ni. Wang Ke mengingat kembali kehidupannya di bumi, di mana dia mendapatkan kebebasan finansial pada usia 18 tahun. Sebelum lulus dari Akademi 4 Bank Besar ingin mempekerjakan Wang Ke. Namun Wang Ke tidak punya kesempatan untuk menikmati kehidupannya. Kemudian pedang ilahi di tubuh Wang Ke mengirimnya ke tempat berbahaya, yaitu planet kultivasi. Sehingga Wang Ke memulai semua dari awal lagi supaya bisa bertahan hidup. Wang Ke tak ingin impiannya membuat kerajaan bisnis nomor 1 di kerajaan bintang Zhenzhou gagal. Jadi dia memikirkan cara untuk bisa masuk ke sekte immortal. Tiba-tiba teman lama bernama Zhang Zhendao mengunjunginya. Langsung Wang Ke emosian memberikan pelajaran kepada Zhendao. Karena dulu pernah menipunya. 王可，咋了？保你以后不用易容。还有脸来见我？以后我还有脸来见我？ Karena mendapat info, Wang Ke memberikan kesempatan kedua pada Zhendao. Jika Wang Ke mendapatkan putri Yao Yue, kesempatan masuk ke sekte immortal terbuka lebar. Sekte Perijinwu sudah menyebarkan peremburuan berhadiah terkait putri Yao Yue. Bahkan Wang Ke berpeluang masuk ke sekte Tianlang, sebab Yao Yue ada kaitannya sama sekte itu. Sementara tampak seorang wanita cantik bernama Putri Yao Yue berada di kediaman Ni Tianba. Setelah itu, Zhendao mengatakan Putri Yao Yue berada di rumah keluarga Ni. Zhendao merasa walau dia dan Wang Ke bergabung takkan bisa menghadapi Ni Tianba di puncak Rana Inated. Akan tetapi Wang Ke berkata Patria Ni dengan sendirinya akan menyerahkan Putri Yao Yue. Zhendao kebingungan mendengar statement tersebut. Selanjutnya Wang Ke menjalankan aksinya mulai dari membuat warga pada heboh. Dengan begitu warga akan mengira Wang Ke telah mendapatkan Putri Yao Yue.
Otomatis berita tersebut akan didengar oleh keluarga Ni yang suka menyelidiki Wan Ke. Ditambah drama penyerangan di kediaman Wan Ke menambah keyakinan antek keluarga Ni bahwa Putri Yoyue ada bersamanya. Lantas anggota keluarga Ni menyampaikan informasi demikian. Sontak saja Patria Ni bingung sebab Yoyue ada bersamanya. Di papan pengumuman perburuan hadiah tak terpajang wajah Yoyue, sehingga keluarga Ni mengira mereka sudah culik orang. Akhirnya keluarga Ni menginvestigasi kediaman Wan Ke. Berdasarkan arahan dari Wan Ke, sepupu besar berperan sebagai Putri Yoyue akan beradu akting dengan Zheng Dao, berperan menjadi Zheng Master dari sekte peri Jinwu. Berkat kolaborasi kedua aktor pemenang piala Oscar, Patria Ni percaya Putri Yoyue di tangan Wan Ke adalah asli. Menurut pendengaran Patria Ni bahwa Putri Yoyue kehilangan pelayan kesayangannya saat penculikan di hutan. Lantas Patria Ni memberitahu kalau pelayan Yoyue ada bersamanya. Demi mendapatkan keuntungan dari Zhang palsu alias Zheng Dao, Patria Ni membawa Putri Yoyue yang asli yang dikira pelayan. Setelah itu, sepupu kecil mengkonfirmasi bahwa benar wanita ditawan oleh Patria Ni adalah pelayan kesayangan Yoyue. Sesudah melakukan serah terima, Patria Ni berjaga di luar gerbang kediaman keluarga Wang. Kemudian diceritakan bahwa sekte Tianlang adalah salah satu dari 4 besar sekte di puluhan ribu gunung, dibangun oleh Murong Laogou. Saat ini kedua sekte Tianlang dipegang oleh Chen Tianyuan. Adapun sekte Jinwu merupakan salah satu dari 4 besar sekte peri di puluhan ribu gunung. Sekte peri Jinwu bagian dari sekte lurus seperti sekte Tianlang. Meski demikian ada perselisihan di antara kedua sekte lurus tersebut. Kerajaan Shiki adalah tanah kelahiran dari Yoyue, terletak di luar puluhan ribu gunung besar. Kerajaan Shiki merupakan salah satu dari 10 besar kerajaan besar di dunia. Putri Yoyue memiliki status lebih tinggi daripada sekte peri biasa. Selanjutnya Patria Ni beserta anggota masih berjaga di depan gerbang. Semua warga heran mengapa Patria Ni berada di rumah orang. Hari sudah semakin siang, tapi tak ada pergerakan Wang dan kawan-kawan. Patria Ni mencoba mencari tahu, tapi tiba-tiba saja pintu gerbang jatuh sendiri. Sontak saja Patria Ni kaget dan tak ada satupun orang di dalam rumah. Berdasarkan pemantauan anggotanya, Wang Ke telah membawa semua harta bendanya. Bahkan lubang tempat mereka kabur sudah ditutup dan tak tahu arahnya kemana. Mendengar hal itu, Patria Ni emosian telah ditipu oleh Wang. Patria Ni heran mengapa Wan Ke meninggalkan propertinya. Lantas anggotanya memberitahu Patria Ni kalau rumah tersebut Wan Ke sewa dari orang dalam keluarga Ni. Tak lama mengetahui fakta mencengangkan itu, robohlah bangunan utama. Hal itu memicu dendam Patria Ni terhadap Wan Ke. Rasanya dia ingin menguliti musuhnya. Para warga mengira Patria Ni tega menghabisi seluruh anggota keluarga Wang. Belum selesai masalah Patria Ni kedatangan utusan dari sekte peri Jinwu. Melihat liotin tanda pengenal keluarga Ni, Patria Ni percaya kalau orang di hadapannya adalah seorang sekte peri Jinwu. Padahal Kenjol adalah orang Wan Ke. Kenjol memaksa Patria Ni menyerahkan Putri Yoyue sesuai dengan kesepakatan. Akan tetapi Patria Ni tak bisa memberikan Putri Yoyue sebab sudah dibawa kabur Wan Ke. Kejol memberi waktu kepada Patria Ni dalam 3 hari membawakan Putri Yoyue ke hadapannya. Karena melakukan perjalanan jauh tanpa hasil, Kejol meminta ganti rugi. Sehingga Patria Ni meminta bantuan warga mencarikan batu roh. Setelah mendapatkan batu roh, Patria Ni menyerahkan kepada Kejol. Di perjalanan pulang, Kejol melihat seorang pria berwajah rupawan. Dari giok milik pria cantik tersebut, Kejol tahu kalau dia adalah master dari sekte peri Jinwu bernama Zhang Shensu atau Peri Zhang. Kejol tertawa sinis mengetahui rencananya mengerjai keluarga Ni semakin gemerlap. Zhang berdiri dengan kokohnya di gerbang kota Zishuan. Semua warga merasa Zhang adalah orang berilmu tinggi memiliki rupa cantik. Kemudian Zhang berjalan penuh kebanggaan menyapa orang-orang keluarga Ni. Zhang bertanya siapa di antara mereka bernama Patria Ni. Namun orang-orang Ni malah bersikap songong. Zhang langsung memberikan tapukan menggunakan kipasnya. Sikap Zhang membuat Patria Ni beserta orang-orangnya kesal. Saat Zhang menjelaskan identitasnya sebagai utusan sekte peri Jinwu, keluarga Ni tak percaya. Alhasil pertempuran tak terelakkan. Meski Patria Ni bersama orang-orangnya tak mampu menyentuh Zhang.
只死活的东西，凭你也敢诋毁本仙？接我一刀再说。 Bahkan pedang besar milik Patriani dapat ditahan dengan satu tangan. Lalu Zhang mengeluarkan murkanya berbentuk bebatuan. 就认不出你！ 家主好眼光，这都不知死活的凡夫俗。 Akhirnya Patriani tertimpa reruntuhan sadar bahwa Zhang benar berasal dari sekte immortal. Zhang sebagai orang immortal membuat Patriani takut dan ia berkata jujur bahwa Putri Yoyue berada di tangan Wan Qi. Sementara Zhendo mendapat tendangan maut dari Putri Yoyue. Zhendo mencoba menjelaskan kalau dia bukanlah penjahat. Pelaku penculikan Putri Yoyue adalah keluarga Ni. Di benak Yoyue, Zhendo tampak mencurigakan. Lantas Zhendo bertanya di mana liotin penghubung antara keluarga Ni dengan sekte peri Jinwu. Dengan santuy Wan Qi memberitahu kalau dia memberinya pada seseorang untuk menjalankan rencananya. Sehingga mereka bisa berurusan lagi sama Patriani. Tak hanya Wan Qi bermaksud memeras keluarga Ni, di mata Yoyue Wan Qi pemikir handal punya banyak akal. Wan Qi meminta hadiah kepada Yoyue sebab dirinya sudah menyelamatkan Yoyue dari genggaman Patriani. Lalu Yoyue ingin menyerahkan harta pusaka buatannya bernama Shen Guang. Kedua pria amat tertarik pada benda tersebut. Setelah itu Wan Qi bersemedi karena ada lonjakan pedang ilahi di tubuhnya. Pedang ilahi memperlihatkan kenangan 10 tahun lalu, di mana Wan Qi bekerja sama melakukan misi di makam Raja Siluman. Zheng Dao memilih kabur meninggalkan Wan Qi, sehingga Wan Qi kesal Zheng Dao tak tepat janji. Wan Qi berjuang sendirian merasakan keganasan Raja Siluman. Raja Siluman begitu kuat membuat Wan Qi kewalahan. Tubuh Wan Qi terhempas sampai muntah darah. Dalam kondisi terpojok, pedang ilahi keluar menyerang Raja Siluman. Lalu pedang ilahi bernama Matahari Immortal menampakkan wujudnya pada Wan Qi. Wan Qi kebingungan maksud dari pedang ilahi memberi penampakan masa lalu. Kemudian dijelaskan kalau Rana Xiantian Realm merupakan tingkat tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia biasa tanpa memiliki kultivasi. Untuk menerobos Rana Jin dan seseorang harus memasuki sekte peri. Dalam legenda ada juga sekte Yuan Ying, Wusen, Denxian, dan lainnya. Jika menerobos Rana Jin dan ekspektasi hidup manusia meningkat tajam. Bahkan kekuatannya jauh melebihi manusia biasa. Sementara perintah Jinwu adalah pusaka sekte Jinwu. Senjata pusaka tersebut berana Yuan Ying yang bisa mengendalikan sihir. Adapun perburuan hadiah dapat dikeluarkan dengan atas nama sekte Jinwu gunung ratusan ribu tahun. Umumnya digunakan untuk menangkap kriminal atau pencarian harta pusaka. Sinar Sengguan hasil karya Putri Yoyue digunakan untuk mengangkat atmosfer dalam upacara ritual. Sinar Sengguan sama sekali benda tidak berbahaya. Selanjutnya Wan Qi heran mengapa pedang Matahari Immortal masih berdiri kokoh di makam Raja Siluman. Sementara Zhang Master Sekte Peri Jinwu mendengar semua informasi mengenai Wan Qi dari Patriani. Tiba-tiba adanya sesuatu menyilaukan. Menurut Patriani peristiwa itu dikarenakan kelahiran harta pusaka. Sehingga Zhang menggunakan familiarnya berangkat ke asal kelahiran harta pusaka. Kemudian keluarganya menyusul Zhang, di mana orang-orang ini menemukan peta sekte Tianlang. Setelah itu Zhang berkata untuk berjaga-jaga dia akan ke wilayah sekte Tianlang. Lalu Zhang memberikan tugas kepada Patriani untuk menelusuri jalan, siapa tahu menemukan Wan Qi and the Gang. Lantas Zhang memberikan harta pusaka perintah Jinwu kepada Patriani. Zhang menyuruh Patriani lebih pintar supaya tidak dibodoh-bodohin lagi. Zhang mengatakan jika mengalami hambatan lain nantinya perlihatkan saja perintah Jinwu. Dengan begitu tidak akan ada yang bisa mempersulit Patriani. Sedangkan di tempat Wan Qi mendadak ada sesuatu makhluk keluar. Sontak saja Wan Qi kaget melihat penampakan tersebut yang merupakan roh pedang ilahi. Saat ditanya oleh Wan Qi identitasnya siapa, roh pedang ilahi memintanya menyebut Master Roh Pedang. Wan Qi tak sudi memanggil panggilan itu. Wan Qi bertanya mengapa roh pedang ilahi membawanya ke bintang dunia surga.
Roh Pedang tak memberikan jawaban. Roh Pedang berkata Wan Qi bisa melihatnya sebab telah melakukan beberapa kebajikan belakangan ini. Roh Pedang mengungkit hal-hal yang pernah Wan Qi lakukan. Bahkan Wan Qi membuat permodalan untuk usahanya. Bagi Roh Pedang, Wan Qi hanyalah pengeru uang. Semua lontaran ucapan dari Roh Pedang begitu nyelekit. Saking kesalnya Wan Qi ingin menapuk Roh Pedang. Akan tetapi Wan Qi kesulitan melaksanakan niatnya. Malah Wan Qi sendiri kejedot sana-sini. Ternyata Roh Pedang tak bisa dilihat oleh siapapun, terkecuali Wan Qi. Sehingga Putri Yoyue dan Zhendao mengira Wan Qi kerasukan setan. Putri Yoyue melemparkan benda pusaka buatannya untuk memurnikan jiwa Wan Qi. Selesai berurusan dengan Roh Pedang, Wan Qi dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan menuju sekte Tianlang. Sampailah mereka ke kuil Zhenmu. Di momen tersebut Wan Qi mengeluh soal Roh Pedang. Ucapan Wan Qi membuat kedua rekannya bingung. Lantas Zhendao berkata mereka tak melihat siapapun. Mereka mengira Wan Qi kesurupan. Mendengar hal itu Wan Qi menjelaskan kalau dia masih waras. Nyatanya di pandangan Zhendao, Wan Qi hanya jalan ke sana kemari berbicara sendirian. Kemudian Zhendao memprotes gara-gara Wan Qi mereka kehilangan peta. Lalu Yoyue mengeluarkan mahakarya lainnya disebut peta Yoyue. Wan Qi merasa kagum, ingin merekrut Yoyue di bagian pengembangan perusahaannya. Setelah itu ketiga besti mengikuti kemana peta mengarah. Namun mereka menemui tembok besar. Seingat Yoyue tak ada tembok itu untuk menuju wilayah sekte Tianlang. Alhasil mereka balik lagi ke kuil Zhenmu. Hal itu membuat kedua pria meragukan kredibilitas peta Yoyue. Yoyue berkata dia tak bisa membedakan mana arah selatan, utara, timur atau barat, makanya menciptakan benda itu. Tiba-tiba Patriani sudah ada di dekat mereka. Wan Qi ingin mengajak Patriani bernegosiasi, akan tetapi Patriani tidak ingin masuk ke jurang yang sama. Alhasil pertempuran tidak bisa dielakkan. Meski 3 lawan 1, Patriani tak terkalahkan. Tiba-tiba pedang melayang membuat orang-orang selain Wan Qi keheranan. Wan Qi tak menyangka Roh Pedang bisa diandalkan. Melihat pedang terbang sendiri Patriani ketar-ketir, Wan Qi memanfaatkan situasi itu untuk bersombong diri. Pedang terbang adalah senjata konvensional immortal dapat mengendalikan pikiran seseorang. Pedang terbang adalah senjata berserangan jarak jauh dengan kecepatan yang luar biasa. Serangan dari pedang terbang jauh melebihi respon prajurit Rana Inet. Jika pedang terbang meledak dapat menyebabkan kerusakan besar. Kemudian Patriani berana puncak Inet bersedia menuruti untuk menjauhi Wan Qi dan kawan-kawan. Lantas Zhendao mengambil perintah Jiwu. Maksud hati hanya ingin menggertak Wan Qi mendapat mandat untuk segera kabur. Karena Roh Pedang sudah kehabisan tenaga. Akan tetapi serangan Yoyue terhadap Patriani menggagalkan rencana pelarian. Patriani bersiap untuk mati sebab perintah Jinwu diambil darinya. Bagi Patriani tak ada jalan kembali, dia bersiap bertarung mati-matian. Namun mendadak pedang terbang meledak, akhirnya Patriani terhunus pedang. Wan Qi enteng memanfaatkan itu untuk pergi dari TKP. Tiba-tiba suara iblis mempengaruhi dendam membara Patriani terhadap Wan Qi, sehingga Patriani bersedia menjadi iblis. Selanjutnya terjadi pertarungan dari sekte iblis dengan sekte Tianlang. Murid sekte iblis memprotes dia dikeroyok oleh murid sekte Tianlang. Bagi mereka tak masalah bagaimana cara bertarung, asalkan mencegah sekte iblis mengganggu sekte Tianlang. Mendadak murid sekte iblis memilih kabur saat ingin dikejar salah satu dari mereka mencegahnya. Karena sekte Tianlang akan mengadakan pernikahan besok, sehingga mereka harus fokus menjaga gerbang gunung. Agar tak ada musuh yang mengganggu jalannya pernikahan. Dari kejauhan Wan Qi mendengar percakapan murid sekte Tianlang. Setelah mendapatkan informasi, Wan Qi pulang ke kota Lanxian. Di sana Wan Qi menyewa rumah untuk tinggal. Zhendao tak menyangka kalau Wan Qi jadi semiskin ini. Kemudian Wan Qi memberitahukan bahwa sekte Tianlang akan mengadakan pernikahan dengan sekte peri Jinwu, di mana Murong Laogo menjadi pengantin pria akan menikahi Zhang Ling'er.
Sontak saja Putri Yoyue tak terima kabar itu. Yoyue tak percaya Murong mengkhianati cintanya. Ketika di kerajaan Singe sudah menjadi rahasia umum kalau Murong tergila-gila padanya. Murong pernah berjanji tak akan menikahi jika pasangannya bukan Yoyue. Menurut Wang Qi dan kawan-kawan, kemungkinan pernikahan itu demi kepentingan politik. Kemungkinan penculikan Yoyue dilakukan supaya tak menjadi penghalang pernikahan dua sekte. Yoyue tak senang ingin pergi ke sekte Tianlang, akan tetapi Zhendao mencegahnya. Soalnya sangat berbahaya menuju sekte Tianlang sendirian. Lantas Wang Qi menyetujui keinginan Yoyue, sehingga Wang Qi menyusun rencana supaya pernikahan Murong dan Zhang Ling'er tak terjadi. Keesokan harinya Yoyue sudah berdandan layaknya seorang pengantin. Saking cantiknya Wang Qi tak bisa melepas pandangannya dari Yoyue. Sampai raut padang mengingatkan air liur Wang Qi ingin tumpah. Mendengar ocehan itu Wang Qi tersadar segera meminta Yoyue masuk ke kereta pernikahan. Lantas Wang Qi dan kawan-kawan menyamar sebagai pembawa pengantin dari sekte Pari Jinwu. Namun Zhang sendiri lama sudah menanti kedatangan Wang Qi and the King yang ingin menggagalkan rencana. Zhang tahu kalau di dalam kereta adalah Putri Yoyue. Zhang tak ingin pernikahan kakaknya dengan Murong mendapat hambatan. Terjadilah perkelahian antara tiga lelaki. Zhang amat OP membuat kedua bestie bukan apa-apa. 带桃江树，可惜。啊，这家伙大显老费钱喽！ Lantas Wang Qi mulai berakting berteriak kalau sang master dari sekte Jinwu dilukai. Sehingga murid dari sekte Tianlang keluar, lalu Wang Qi menyebut Zhendao sebagai Zhang. Sontak saja Zhang asli tak terima. Akan tetapi Wang Qi memperlihatkan harta pusaka perintah Jinwu. Setelah melihatnya, murid sekte Tianlang percaya omongan Wang Qi. Zhang mencoba menjelaskan kalau dia adalah orang yang asli. Namun tak ada hal bisa membuktikan ocehan Zhang asli tak dipercaya. Kemudian wajah tampan Zhang mendapatkan tamparan dari murid sekte Tianlang. Hal itu memberikan pukulan besar, sebab selama ini orang tuanya sekalipun tak pernah memukulnya. Terjadilah perkelahian antara Zhang dan murid sekte Tianlang. Di momen itu murid sekte Tianlang mengeluarkan formasi pembunuh iblis guntur surgawi. Formasi tersebut adalah formasi pelindung dari sekte Tianlang. Formasi tersebut dapat menghasilkan sejumlah petir besar. 找死！你打我！你敢打我！今天就让你掌神学的厉害！ Formasi itu memiliki efek membunuh pada makhluk jahat. Awalnya Zhang masih mampu menahan formasi guntur. Lama-kelamaan Zhang tak kuat terkena sambaran petir. Zhang mencoba memberi serangan pada Wang Qi dan kawan-kawan. Akan tetapi murid sekte Tianlang tak membiarkan. Terpaksa Zhang harus menahan sambaran petir hingga pingsan. 还敢猖狂！踢得好，就这么，你们保护新娘！我们张师兄，我要宰了！ Memanfaatkan kepingsanan Zhang, Wang Qi mencuri batu roh dalam jumlah fantastis. Roh pedang mendukung langkah Wang Qi. Dengan begitu, orang pedang akan mendapatkan kekuatan super. Zhang tersadar kaget uangnya dicuri, naasnya Zhang kembali pingsan. Melihat tingkah tak benar Wang Qi, murid sekte Tianlang cuma bisa geleng-geleng kepala. Lalu Wang Qi and the King dibawa masuk secara terhormat ke dalam kediaman sekte Tianlang. Selanjutnya Murong memamerkan teknik pedang pembunuh iblis kepada para juniornya. Melihat kemahiran Murong, para junior berdecak kagum. Kemudian datanglah salah satu junior memberitahu kalau pengantin wanita lebih cepat tiba dari yang dijadwalkan. Mendengar hal itu, Murong tersenyum berujar kalau Zhang Li'er tidak sabar mau menikahinya. Tampak antara senior dan junior punya rencana atas pernikahan tersebut. Sementara Wang Qi melihat adanya lonceng. Lantas murid sekte Tianlang menjelaskan kalau lonceng dibunyikan pada saat keadaan darurat. Wang Qi tak diizinkan memasuki area lonceng. Tampak area lonceng diawasi oleh satu master dan beberapa anggota. Kemudian Wang Qi meminta bertemu dengan ketua Chen. Namun tak diizinkan sebab ketua sekte Tianlang sedang ada urusan tak berada di tempat. Setelah itu Wang Qi meminta kerjasama Zhendao untuk membunyikan lonceng. Kalau lonceng berbunyi, otomatis ketua Chen akan muncul. Tujuan Wang Qi dan kawan-kawan untuk mempertemukan Yoyue dengan ketua Chen. Sementara ketua Chen sedang bertarung dengan Raja Iblis.
Pertarungan berlangsung sengit, Ketua Chen berhasil melenyapkan semua serangan dari Raja Iblis. Kemudian Raja Iblis mengucapkan kata perpisahan segera melarikan diri. Akan tetapi Ketua Chen mengejar Raja Iblis hingga dia terkena perangkap. Lantas Raja Iblis memperhatikan wilayah sekte Tianlang, sedangkan di aula Donglang upacara pernikahan akan dilangsungkan. Semua tamu memuji kehebatan Murong. Tak lama iringan pengantin tiba di aula Donglang. Melihat tubuh sempurna Yoyue, para tamu undangan memuji pengantin Murong. Tamu undangan berpikir kalau Yoyue adalah Zhang Lier. Di kesempatan itu, Wang Qi mengajukan beberapa pertanyaan kepada Murong mengenai perasaannya terhadap Yoyue. Murong mengira pengantin di hadapannya adalah Zhang Lier, padahal adalah Yoyue pujaan hatinya. Ketika Murong menjabat sebagai penjaga istana di Kekaisaran Shige. Kala itu Murong pergi dari gunung untuk pelatihan di Kekaisaran Shige. Murong menjawab kalau hatinya hanya untuk Zhang Lier. Lantas Murong kebablasan menjelek-jelekan Yoyue. Sontak saja hati Yoyue sangat sakit. Rupanya perasaan Murong terhadapnya cuma tipuan belaka. Di benak Wan Qi perkataan Murong sudah tak ada obatnya lagi. Saking sakit hatinya Yoyue memeluk Wan Qi, pemandangan itu membuat tamu undangan heboh. Sementara Murong tak terima Ling Er berpelukan dengan Wan Qi. Murong ingin mengajak Wan Qi berduel, adapun Ling Er asli sedang dihadang oleh murid sekte Tianlang. Ling Er bersama rekan bertarung melawan sekte Tianlang. Meski sudah dijelaskan berkali-kali jika dia pengantin asli, murid sekte Tianlang tak percaya. Di tengah pertarungan datanglah burung milik Zhang memberitahukan kalau adiknya Ling Er dilukai. Mendengar kabar tersebut, Ling Er kesal menumbangkan kelompok sekte Tianlang. Ling Er mau buat perhitungan pada Murong. Di aula Donglang Yoyue membuka cadarnya, sehingga tamu undangan dapat melihat wajahnya. Semua terpana menatap kecantikan tak terhingga dari wajah Yoyue. Namun tamu undangan merasa kalau si pengantin bukan Ling Er. Murong dalam ketakutan mendalam karena sendiri tadi menghina Yoyue. Tak lama Ling Er asli nongol memprotes tindakan Murong terhadap pendirinya dan adiknya Zhang. Selanjutnya Ling Er bertanya di mana adiknya disekap. Murong berusaha menjelaskan tapi Ling Er tak mau mendengarkan. Para tamu undangan bingung mengapa pengantinnya Murong ada dua. Murong meminta tamu undangan untuk tetap tenang, sementara Wang Qi cemas mengapa Zhang Dao belum membunyikan lonceng. Wang Qi berusaha membawa Yoyue keluar dari aula Donglang. Wang Qi mulai memutarbalikkan fakta soal penyebab kejadian Zhang diserang. Lantas murid yang menyerang Zhang kaget kalau benar pria itu adalah adiknya Ling Er. Pengakuan tersebut menjadi peluang Wang Qi membebaskan diri dari tuduhan. Murong mengatakan kalau Zhang baik-baik saja sedang berada di ruang belakang. Kepercayaan Ling Er pada Murong telah hilang. Ling Er berkata selama ini dia tak melihat adiknya di depan mata. Semua orang di sana tak boleh keluar. Wang Qi panik bergegas mengajak Yoyue keluar. Saat ditanya identitasnya oleh Ling Er, mendadak Wang Qi berlagak banci. Aksi kebencian Wang Qi membuat dia tak diperdulikan. Lantas Wang Qi melanjutkan rencana kaburnya. Namun Ling Er bersama anggotanya memasang formasi setan pengunci Jinwu. Versinya Ling Er dan kawan-kawan merupakan bagian kecil dari formasi penjaga Gunung Jinwu. Awalnya kekuatan tempur mereka melemah, mencegah iblis menerobos jangkauan formasi spiritual. Sontak saja tamu undangan tak mau dibawa-bawa dalam urusan meminta Ling Er menghentikan aksinya. Tiba-tiba para tamu undangan maupun anggota sekte berubah menjadi iblis. Ternyata sekte iblis menyusup ke sekte immortal. Satu persatu iblis disikat oleh Ling Er. Berjasa membunuh iblis, Ling Er menyerap pahala. Murong berulang kali meminta Ling Er menghentikan aksinya. Tetap saja Ling Er mengacukan omongan Murong. Ling Er berkata dia sengaja bekerja sama dengan Murong untuk menciptakan pernikahan palsu, supaya bisa memberantas sekte iblis yang menyamar ke sekte immortal. Murong geram melihat Ling Er membasmi iblis tanpa mengajaknya. Alhasil Ling Er menyerap pahala sendirian. Zhang Lier, 别得寸进尺！ Sementara para iblis menyerang Yoyue, Wang Qi tak tinggal diam ikut menumpas iblis.
Kekuatan Wang Ke tampak biasa-biasa saja mendapat teguran dari Ling Er maupun roh pedang. Yoyue tampak ketakutan dan Wang Ke berusaha menenangkannya. Wang Ke berkata dia tak akan membiarkan Yoyue kenapa-napa. Sedangkan Zendo masih berusaha menembus area lonceng dari dalam tanah. Saking padatnya struktur tanah, Zendo sulit melakukan pekerjaannya. Adapun Murong takut tak kebagian pahala mengaktifkan cermin Dingguang. Ling Er heran seharusnya harta pusaka itu hanya bisa diaktifkan oleh seseorang di ranah jiwa baru lahir. Lantas Murong menginfokan ranah tersebut sudah lama terintegrasi ke dalam formasi penjaga gunung. Cermin Dingguang menarik pasokan energi yang berkelanjutan dari gunung rohani sekte Tianlang. Selama cermin Dingguang bersinar pada seseorang, tak ada yang bisa menggerakkan otot. Di benak Wang Ke, harta karun fraksi immortal memang hebat. Murong berkata tadinya dia ingin membagi sama rata agar dia dan Ling Er bisa membasmi iblis serta mendapat pahala bersama. Akan tetapi Ling Er sangat sombong dan tak mau mendengarkannya. Maka Murong akan melakukan pekerjaan mulia sendirian. Jika tubuh menyerap pahala akan meningkatkan kultivasi seseorang. Murong tertawa bahagia merasa dia di atas angin. Begitu pula dengan asisten setianya si Sun Song. Selanjutnya Murong berbangga hati merasa bisa menghabisi iblis dan menikmati banyak pahala untuk meningkatkan kultivasinya. Membayangkan hal itu Murong sangat antusias. Mendadak terjadi keanehan karena formasi gerbang gunung sekte Tianlang aktif otomatis. Sontak saja semua terheran, termasuk Murong sendiri kecuali Sun Song. Satu persatu anggota sekte terkena sembaran petir. Ling Er masih kuat menahan serangan petir, makanya masih bertahan dalam posisinya. Ling Er serta semua anggota berbagai sekte mempertanyakan kewarasan Murong mengapa menyerang orang sendiri. Murong panik tak tahu berbuat apa. Seharusnya kejadian seperti itu tak terjadi. Dengan santuinya Sun Song berkata bahwa cincin yang dipakai Murong adalah palsu. Karena cincin asli ada di tangan Sun Song. Murong syok dihianati oleh tangan kanannya sendiri. Sun Song terbebek menyaksikan dirinya mempermainkan sekte immortal. Semua kaget mengetahui Sun Song selama ini dikira sekte Tianlang aslinya dari sekte iblis. Sementara Wang Ke panik takut dia dan Yoyue terkena petir meminta 8 kecil nama dari roh pedang mencari jalan keluar. Wang Ke mengeluh untuk memakai kekuatan 8 kecil mengapa dia harus membayar mahal. Tak lama 8 kecil nongol memperlihatkan harta pusaka perintah Jinwu. Berkat itu Wang Ke dapat bergerak bebas. Sedangkan di luar gerbang murid sekte Tianlang kesulitan menghadapi sekte iblis. Raja iblis sangat menantikan kehancuran sekte Tianlang. Adapun Zheng Dao dalam kondisi tak bisa bergerak mengeluhkan situasinya. Tiba-tiba ada tulang jatuh mengenai lonceng. Alhasil loncengnya sendiri tadi ingin dibunyikan, Zheng Dao malah bunyi dengan sendirinya. Lonceng tersebut membawa kelegaan pada Murong. Karena bala bantuan tak lama lagi akan datang. Raja Iblis merasa Sun Song telah melewatkan sesuatu membuat lonceng dapat berbunyi. Sun Song tertawa geli berkata bala bantuan tiba setelah anggota sekte di aula Donglang mati. Lantas Wan Ke mulai memainkan peran jahilnya. Lalu Wan Ke mengambil cincin di tangan Sun Song. Sontak saja semua pihak pada bingung bertanya-tanya Wan Ke di ranah apa. Saat melihat perintah Jinwu, Ling Er tak heran. Sebab perintah Jinwu dapat menangkal cermin Dungguang. Kemudian Murong dan Sun Song berusaha membujuk Wan Ke untuk bekerja sama. Namun Wan Ke ogah melakukannya. Wan Ke memberikan setruman pada Murong. Melihat hal itu Sun Song besar kepala mengira Wan Ke ada di pihaknya. 快，赶紧将天雷捉魔阵的令符还给我！小子，你什么意思？ 识时务者为。 Wan Ke beralasan tangannya kesleo salah mengerahkan pesona guntur. Murong merasa Wan Ke mempermainkannya. Setelah itu Wan Ke menendang Sun Song sampai jatuh ke lantai. Murong meminta Wan Ke menyerahkan pesona guntur padanya. Wan Ke beralasan bisa saja Murong adalah sekte iblis. Di momen tersebut Wan Ke berkhutbah panjang. Sehingga 8 kecil menyuruh Wan Ke segera menutup mulutnya. Soalnya 8 kecil sudah tak kuat lagi memegang perintah Jinwu. 8 kecil meminta uang lembur. Laki-laki Wan Ke berbuat usil mencuri semua harta milik Sun Song. Tubuh Sun Song digerayapin oleh Wan Ke membuatnya merasa geli. Semua pihak ngeri melihat perlakuan Wan Ke. Selesai mengeruh harta Sun Song, Wan Ke melanjutkan permainannya dengan semua iblis. Mereka pada ketakutan sama tindakan Wan Ke.
Murong memperingatkan Wan Ke untuk membunuh para iblis. Akan tetapi serangan Wan Ke tak membuat iblis mati, cuma kesetrum. Itu karena Wan Ke masih terlalu lemah. Di luar gerbang perkelahian semakin sengit. Bunyi lonceng jadi penyemangat murid sekte Tianlang. Sebab bala bantuan akan datang. Benar saja murid elit sekte Tianlang telah tiba. Raja Iblis ingin mempercepat pembunuhan, namun Ketua Chen keburu datang menghabisi para iblis. Dirasa tak menguntungkan, Raja Iblis meminta bawahan yang tersisa untuk pergi. Tapi sayang semua bawahan pada koid baik di luar gerbang maupun di aula Donglang. 势如可数，死不足惜。 Ketua Chen langsung mengambil kembali cermin Dingguang. Alhasil semua orang di aula Donglang dapat bergerak. Wang Ke kagum sama kehebatan Ketua Chen. Murong berserta murid sekte Tianlang amat senang atas kehadiran sang master sekte Tianlang. Selanjutnya semua memberi hormat pada Ketua Chen. Lantas Ketua Chen memarahi Murong atas kecerobohannya bisa melenyapkan sekte. Murong mengaku salah kepada gurunya. Di kesempatan itu Yoyue memperkenalkan dirinya. Ketua Chen berkata sekte Pari Jinwu pasti memberikan kesulitan pada Yoyue. Ketua Chen mencari keberadaan Yoyue. Ketua Chen merasa lega Yoyue sudah ada di sekte Tianlang. Lalu Yoyue memberitahukan berkat pengawalan Wan Ke dia bisa selamat sampai ke sekte Tianlang. Ketua Chen berkata atas jasa Wan Ke dia akan membayar berapapun harganya. Wan Ke memanfaatkan situasi demikian untuk bisa masuk menjadi murid sekte Tianlang. Mengetahui keinginan tersebut, Murong memberitahukan kalau Wan Ke orang haus akan harta tak pantas berada di sekte Tianlang. Akan tetapi Ketua Chen meminta bukti atas tuduhan Murong. Murong mengalihkan pembicaraan dengan berujar sebaiknya orang pembunyi loncenglah sebaiknya dijadikan murid. Tak lama Zhendou tiba langsung diajar oleh Ling Er. Kemudian para murid sekte Tianlang memberitahukan kalau Zhendou tak menghargai tulang leluhur mereka. Menjadikan tulang leluhur sebagai pembunyi lonceng. Takut dihukum, Zhendou berkata kalau dia dipaksa oleh Wan Ke membunyikan lonceng. Mendengar informasi itu Ketua Chen kagum pada Wan Ke. Wan Ke melewati banyak bahaya untuk mengantar Yoyue ke sekte Tianlang. Selain itu Wan Ke juga pemikir handal dalam melakukan penyelamatan. Sehingga di depan semua orang Ketua Chen mengangkat Wan Ke sebagai murid pribadinya. Sontak saja semua orang pada heboh atas pengangkatan Wan Ke. Setelah itu Zhendou curcol soal Ling Er. Karismatik seorang Ketua Chen luar biasa. Hanya dengan beberapa kata Ling Er pergi meninggalkan sekte Tianlang. Di momen tersebut Yoyue mengatakan keiriannya pada Wan Ke. Untuk menjadi murid Ketua Chen adalah sesuatu hal langka. Hanya orang beruntung bisa mendapatkan pengajaran langsung dari Ketua Chen. Sementara Ketua Chen sedang memberikan pengajaran pada Wan Ke. Ketua Chen menginfokan keterampilan dari sekte Tianlang tidak bisa dipelajari orang lain. Namun Wan Ke mendapat perlakuan spesial mendapat bimbingan darinya untuk meningkatkan kultivasi. Lalu Ketua Chen bercerita dia telah menerima 2 murid pribadi sejak sekte Tianlang didirikan 400 tahun silam. Murid pribadi pertamanya memiliki bakat hebat. Dia menjadi terkenal di pengadilan buku esoterik. Lantas Wan Ke berceloteh kalau dia hanya orang biasa. Jadi tak mungkin bisa menerima anugerah dari sekte Tianlang. Wan Ke berharap gurunya memberikan bantuan khusus padanya. Mendengar ocehan Wan Ke, Ketua Chen berkata sekte Tianlang telah berdiri selama ratusan tahun. Ada sesuatu ajaib yang selalu menjaga sekte Tianlang. Wan Ke semakin bersemangat bertanya apakah sekte Tianlang memiliki obat mujarab agar dapat mencapai ke ranah inti emas. Kemudian Ketua Chen mengabarkan sekte Tianlang adalah sekte lurus di dalamnya ada benda serupa obat mujarab. Untuk itu Wan Ke berlatih dulu menyerap kultivasi pahala pembasmi iblis supaya levelnya naik. Pahalanya besar akan sulit diserap jika Wan Ke tanpa level. Mendengarkan hal itu Wan Ke bertanya seberapa besar pahala bisa terserap. Mendadak Ketua Chen tertawa lepas. Lalu Ketua Chen memberitahukan negeri impian adalah pengadilan buku esoterik sekte Tianlang. Ada 4 buku esoterik di dalam pengadilan. Setiap murid harus menerima ujian dari buku esoterik. Pengadilan buku esoterik akan menjadi pembimbing Wan Ke. Sebelum pembimbingan berlangsung terlebih dahulu level Wan Ke diuji.
Berapa banyak pahala Wang Qi bisa diserap tergantung hasil pengujian. Jika pahala tidak cocok, Ketua Chen akan mencari cara lain meningkatkan level Wang Qi. Dikala Wang Qi sendirian hanya bertemankan 8 kecil, dia memulai latihan. Masuklah Wang Qi ke buku Exotic Land Power. Wang Qi langsung mendapatkan sambutan sadis dari penjaga gerbang pengadilan buku esoterik. Wang Qi kewalahan akhirnya tak lolos ujian. 这谁啊？把这幻化中的手割死！ Saat memasuki wilayah es, nasib Wang Qi juga sama seperti ketika berada di Land Power. Begitu pula sewaktu memasuki area badai. Kini Wang Qi sangat kewalahan di area api. 8 kecil menyarankan Wang Qi untuk menguasai kekuatan leluhur Scorching Power jika ingin mempelajari jurus api. Di momen tersebut Wang Qi bertanya mengapa dia tidak tahu skill pedang ilahi di tubuhnya. 8 kecil memberitahu kalau Wang Qi perlu banyak pahala untuk dapat mengetahui skill pedang ilahi. Lagi-lagi Wang Qi gagal dari ujian pengadilan buku esotik. Menurut Wang Qi, gurunya tak menyukainya. Bagaimana Wang Qi bisa kaya kalau dia tak menguasai ranah apapun? Sementara Ketua Chen mengunjungi Yoyue dan Zhendao. Ketua Chen tahu Zhendao beranak Golden Core. Namun ada hambatan dalam diri Zhendao membuatnya tak berkembang. Ketua Chen bersedia membantu Zhendao menghilangkan hambatan. Dengan senang hati Zhendao menerimanya. Tiba-tiba terdengar bunyi lonceng bertanda ada sesuatu bahaya. Sehingga ketiganya bergegas menyusul Wang Qi. Sedangkan Wang Qi memilih bersemedi. Tak lama gurunya datang menanyai keadaan Wang Qi. Sebab lonceng berbunyi takut murid pribadinya terjebak dalam masalah. Wang Qi berkata dia baik-baik saja. Wang Qi mengeluh pengadilan esotik tak memberi kesempatan padanya. Lantas Ketua Chen mengeluarkan cermin Dingguang. Pahala pembunuh iblis yang tersimpan di cermin Dingguang semuanya berusaha masuk ke dalam tubuh Wang Qi. Sontak saja 8 kecil kegirangan mendapat banyak uang, dia bisa kaya. Pahala tersebut berubah menjadi pundi-pundi uang di dalam tubuh Wang Qi. Pemandangan langka tersebut membuat Ketua Chen heran. Sebenarnya dia mengajarkan murid setingkat apa? Lalu kagetnya lagi Ketua Chen takjub menerima Wang Qi murid kelas 9 legendaris. Ketua Chen yakin kalau Wang Qi memang spesial. Setelah itu Ketua Chen meminta Wang Qi nantinya menyerap pahala lagi di gunung. Kemudian Zhendao menyuruh Wang Qi melihat ranah dia dan Yoyue sesudah dihilangkan hambatan oleh Ketua Chen. Yoyue dan Zhendao heran mengapa Wang Qi membisu. Sementara Wang Qi pandangannya terarah ke penglihatan pedang yang dia lihat saat berada di makam Raja Siluman. Kepatungan Wang Qi membuat kedua rekannya cemas. Selanjutnya Wang Qi berada di dalam ruang alam bawah sadarnya. Wang Qi bingung mengapa tempat tertancapnya pedang berubah. Sehingga Wang Qi bertanya apakah 8 kecil mendekornya sebagai perayaan diterimanya dia di sekte immortal. 8 kecil berkata selama ini Wang Qi tanpa pahala mata batinnya berpandangan sempit. Namun Wang Qi telah menerima banyak pahala, otomatis meluasnya jangkauan pandangan mata batin. Wang Qi bertanya di mana kekuatan leluhur terpendam. Lantas 8 kecil meminta Wang Qi memperhatikan baik-baik ruangan itu. Wang Qi merasa tempat itu tak sehebat seperti di pengadilan buku esotik. Namun Wang Qi bingung berapa banyak karakter kekuatan leluhur. 8 kecil memberitahukan jumlah karakternya tak banyak, cuma 200 jutaan saja. Sontak saja Wang Qi tercengang jumlah sefantastis itu dikatakan sedikit. Wang Qi si Malukumi heran apakah karakter itu kekuatan leluhurnya atau karakter di novel online. Menurut Wang Qi kekuatan leluhur membutuhkan banyak hal, sehingga Wang Qi ragu untuk menguasainya. Namun Wang Qi mendapat keterangan mendetail dari 8 kecil. Kalau kelebihan dari kekuatan leluhur, Wang Qi bisa meningkatkan tingkatan lebih cepat tanpa banyak kultivasi. Kekuatan leluhur juga bisa menyerap kehancuran dan kerusakan menjadi peningkatan level Wang Qi. Wang Qi dapat memperoleh kekuatan nyata setiap kali dia dapat kerusakan. Wang Qi berpikir jika dia dipukul atau diserang secara otomatis akan jadi kekuatan baginya. Sontak saja Wang Qi berambisi menguasai kekuatan leluhur pedang dewa. Meski demikian, Wang Qi membutuhkan banyak pahala. Jika pahala habis, roh akan berubah menjadi hitam. Wang Qi beresiko meledakkan diri sendiri. Wang Qi ngeri mendengar ocehan 8 kecil.
Akan tetapi Wan Ke yakin dia dapat memperoleh pahala secara mudah, jadi tak akan meledakkan diri sendiri. Wan Ke merasa 8 kecil cuma menakut-nakutinya saja. Lantas 8 kecil meminta Wan Ke segera berlatih. Sementara Zhendao heran mengapa Wan Ke menyuruhnya membeli benda-benda dengan biaya mahal. Lalu Yoyue bertanya barang apa yang ada di dalam guci. Zhendao menginfokan di guci ada kodok, ular, dan beberapa barang lainnya. Melihat Yoyue begitu mencemaskan Wan Ke, Zhendao yakin kalau sang putri menyimpan perasaan pada temannya. Yoyue berharap tak ada hal mengganggu kultivasi Wan Ke. Tiba-tiba datanglah Murong ingin menemui Wan Ke. Di kesempatan itu Yoyue bertanya soal manik Xianying. Murong berkata dia selalu membawa benda itu kemana-mana. Putri Yoyue mengambil benda itu kembali sembari berujar dengan permata itu, Murong akan mudah menemukannya. Sayangnya Murong tak ada niat mencarinya. Murong bingung harus memberi alasan apa. Kemudian Zhendao menyuruh Murong pergi sebab Wan Ke sibuk berkultivasi tak ada waktu buat meladeni. Murong ingin menerobos aula pencerahan pedang. Mendadak asap warna-warni menyelimuti halaman. Murong mengira Wan Ke belajar jurus iblis. Saat melihat Murong, Wan Ke mempertanyakan kehadiran Murong di Gunung Wujiang. Terjadilah perkelahian antara keduanya. 我把你揍得满地找牙！这是又要替他买棺材了。 Wan Ke mengeluarkan jurus pedang terbang, tapi Murong meragukannya mengira benda itu cuma trik. Namun pedang terbang ternyata Murong ingin mengambilnya. Saat ada di cengkeraman, Murong pedang terbang meledak. Zhendao terjebak dalam perisai pedang terbang. Sementara Wan Ke menanyakan keadaan Putri Yoyue. Kedekatan kedua insan membuat Murong kesal. Lalu Murong memukul otomatis, level Wan Ke meningkat. Namun Wan Ke berpura-pura sakit, segera Yoyue menghampirinya. Tak sengaja Wan Ke melihat keindahan tubuh Yoyue. Wan Ke langsung menyandarkan dirinya ke pelukan Yoyue. Wan Ke senyum-senyum sendiri, adegan itu menambah kekesalan Murong. Tiba-tiba Ni Miajue Master Sekte Tianlang gurunya Murong tiba. Zhendao berkata kalau muridnya Ni Miajue menyakiti Wan Ke. Sontak saja Wan Ke bertindak seolah-olah dia kesakitan. Murong merasa Wan Ke cuma akting. Murong memberitahu kemungkinan Wan Ke penyusup sekte iblis. Menggunakan mata saktinya, Ni Munjeta melihat adanya roh iblis hitam di tubuh Wan Ke. Keluhan Murong membuat gurunya kesal. Muridnya meragukan kekuatannya. Murong tak berani menyinggung gurunya, dia tak berani berkata-kata lagi. Wan Ke mengaku dia hanya latihan jurus api. Murong menantang Wan Ke memperlihatkan jurusnya. Jika Wan Ke mengeluarkan jurus api, Murong harus membayar 100.000 batu roh. Selanjutnya Wan Ke memperlihatkan bola berwarna keemasan. Lantas Murong mendesak Wan Ke mengeluarkan jurus api. Lalu Wan Ke meminta 8 kecil segera membuat api. Dengan tersusah payah sampai energi terkuras, barulah api berhasil dibuat oleh 8 kecil. Akhirnya Wan Ke bisa menyombongkan diri. Kemudian Master Ni meminta Murong meminta maaf. Mendapat desakan dari gurunya, Murong terpaksa memohon maaf. Wan Ke mengingatkan kesepakatan mereka soal bayaran. Tanpa buang waktu, Zhendao mengambil uang Murong. Zhendao ingin memastikan Wan Ke mendapat 100.000 batu roh supaya lebih uangnya bisa dia pergunakan. Murong rebut-rebutan uang dengan Zhendao. Master Ni memperingatkan Wan Ke dan Yoyue untuk tidak terlalu dekat. Baik Wan Ke maupun Yoyue malu-malu. 好，给你。叶店主有空常来玩啊。不过王可，终究男女有别。这个就不劳聂店主费。还有飞剑，可不能多拿了。 Wan Ke berkata Master Ni bisa datang kapan saja ke Gunung Wujian. Sementara Zhendao sangat senang merampok semua uang Murong. Zhendao berceloteh kalau Murong sangat kaya. Lalu Murong mencoba merayu Yoyue agar kembali ke pelukannya. Namun Yoyue tak sudi, sebab sudah mengetahui tindak tanduk Murong. Murong tahu kalau Wan Ke orangnya matre.
Maka Murong membuat kesepakatan akan memberi 200.000 batu roh jika Wan Ke menjauhi You Yue. Wan Ke langsung menolaknya, berkata setiap hari dia menghabiskan uang sebanyak 200.000 roh. Murong lanjut membujuk You Yue. Mendadak Murong mengeluarkan bau busuk. Yu Yue merasa tersinggung atas perlakuan Murong. Murong bingung bau busuknya berasal dari mana. Murong kesakitan sampai muntah-muntah, sehingga dia melangkah pergi sembari mengancam akan membuat perhitungan pada Wan Ke. Wan Ke berbicara dengan 8 kecil di ruang alam bawah sadarnya. Di sana 8 kecil menginfokan Wan Ke memiliki keahlian khusus mendapat kesaktian bau dari roh bau busuk. Apalagi Wan Ke dan roh bau busuk memiliki asal-usul sama. Rana inti masakan kesakitan bila berurusan sama roh bau busuk. Herannya Wan Ke tak mencium aroma apapun. Saat mengetesnya pada Zendao, bau busuk itu sangat menyengat, membuatnya terparah kesakitan di lantai. Yo Yue penasaran ingin mencium bau itu. Akan tetapi Wan Ke tak mengizinkan memilih menghindari Yo Yue. Yo Yue tak tinggal diam mengejar kemana Wan Ke pergi. Sementara Master Ni memberitahu identitas asli Yo Yue. Mendengar hal itu, Ketua Chen tahu asal-usul Yo Yue sangat berbahaya. Meski demikian, Ketua Chen tak ingin berpangku tangan memilih menjaga Yo Yue. Apalagi ayah Yo Yue selama ini membantu sekte Tianlang. Master Ni berkata putri Yo Yue adalah makhluk keras campuran dari penyatuan manusia dan iblis. Sama saja mereka menyimpan sumber bencana. Lantas Ketua Chen memberitahukan kalau sekte peri Jinwu mengawasi Yo Yue. Sedangkan sekte iblis berbuat kejahatan di mana-mana. Baik faksi immortal maupun iblis ingin menyakiti Yo Yue. Master Ni tahu kalau Ketua Chen memiliki alasan melindungi Yo Yue. Namun sekte Tianlang tak bisa menghadapi seluruh dunia. Keamanan sekte Tianlang lebih utama dari Yo Yue. Master Ni berujar ayah Yo Yue bernama San Huan adalah seorang immortal. Sebaiknya penjagaan dilakukan oleh San Huan sendiri. Ketua Chen berencana mendiskusikan masalah itu dengan Sang Huan. Selama dia pergi, Ketua Chen meminta Master Ni menjaga sekte Tianlang. Setelah itu, Master Ni pulang menuju Aula Donglang. Di perjalanan, Master Ni melihat Yo Yue dan Wan Ke kejar-kejaran. Sepintas Master Ni teringat kekasihnya Zhu Hongyi dari sekte iblis mendapat penghukuman dari Raja Iblis. Karena Zhu Hongyi ketahuan berselingkuh sama Master Ni. Makanya Zhu Hongyi akan dihukum sesuai aturan sekte iblis. Sontak saja Master Ni kalut menyaksikan orang tercintanya dilukai. Kemudian Raja Iblis meminta Master Ni melakukan sesuatu untuknya jika ingin dibiarkan hidup. Mengingat hal itu membuat Master Ni gelisah. Sedangkan Ketua Chen menemui Wan Ke dan kawan-kawan. Ketua Chen tahu kalau di Zuxian Wan Ke berniaga. Sehingga Ketua Chen ingin Wan Ke memulihkan perekonomian di kota Langxian. Wan Ke bisa membawa nama sekte Tianlang untuk menenangkan warga Langxian. Apalagi kota Langxian mendapat penyerangan dari sekte iblis. Kemudian Ketua Chen meminta Wan Ke menerangkan bagaimana teknik dia mengembalikan ekonomi kota Langxian. Wan Ke penuh bersemangat menjelaskan panjang lebar. Sesudah mendengarkan program ekonomi, Ketua Chen menyerahkan wasiat pedang yang disebut 10.000 pedang. Jika telah memahami wasiat pedang barulah Wan Ke boleh pergi. Ketua Chen meminta Yo Yue tinggal di sekte Tianlang. Sebab akan lebih aman berada di situ. Lalu Wan Ke latihan tanding dengan Zendao. Zendao menyombongkan diri dia beranak inti emas bisa terbang menggunakan pedang. Jika Wan Ke ingin sepertinya harus bisa beranak inti emas. Lantas Wan Ke menyerang Zendao menggunakan jurus 10.000 pedang. 别小声吧，挡不了我几剑。停手啊！我投降，我投降了。王可，不行的话，救命！天哪，救命啊！救我！ Zendao memohon ampun pada Wan Ke. Selesai latihan tanding, Zendao kembali menyombongkan dirinya berkata akan mengajari Wan Ke. Malam harinya Wan Ke bersama Yo Yue menikmati keindahan langit malam di atas genteng. Yo Yue memberitahu kalau dia sedang mempersiapkan mahakarya baru untuk Wan Ke. Yo Yue tercerahkan saat melihat pesona guntur. Berdasarkan hal itu, mahakarya tersebut Yo Yue ciptakan.
namun bendanya masih dalam pengembangan. Di kesempatan itu, Yoyue menyatakan kegelisahannya jika dia berada di sekte Tianlang sendirian, tanpa adanya Wan Qi. Sehingga Wan Qi memutuskan mengajak Yoyue bersamanya. Mereka berdua sepakat akan berangkat bersama-sama esok hari. Kemudian Wan Qi merapatkan dirinya supaya dia duduk lebih dekat dengan Yoyue. Wan Qi mulai menceritakan pemandangan bulan malam itu kepada Yoyue. Selanjutnya Wan Qi sedang membangun bisnis di kota Langxian. Berkat kecerdasannya dalam mengelola bisnis, kota Langxian kembali hidup. 8 kecil sana-sana memperoleh banyak uang dari hasil Wan Qi mendapatkan pahala. Saat berjalan menelusuri kota Langxian, Zhendao melihat sepupu kecil ingin menyapanya. Namun Wan Qi mencegah keinginan Zhendao. Melihat murid sekte Tianlang terbang ke sana kemari membuat kepala Zhendao pusing. Wan Qi mengatakan mereka bertugas melakukan pengerjaan pengiriman paket. Yoyue juga membantu bisnis Wan Qi. Dengan kejeniusan Yoyue dalam membuat mahakarya, usaha Wan Qi semakin berjaya. Lantas ketiganya hadir di pesta perayaan yang diselenggarakan sepupu kecil. Pesta itu diadakan untuk memberi apresiasi terhadap warga Langxian yang ikut berperan penting dalam memajukan kota. Sepupu kecil meminta Wan Qi memberikan pidato pembukaan. Sebagai pendiri perusahaan, Wan Qi sangat bahagia atas partisipasi masyarakat. Wan Qi menjelaskan proyek mereka selanjutnya adalah membuat Rich Good Machine, di mana tempat itu akan menjadi markas Rich Good Company. Proyek tersebut mendapatkan dukungan warga. Wan Qi juga memberitahukan bahwa Yoyue diangkat sebagai tim inti dari proyek tersebut. Soal desain dan pengembangan produk akan dipercayakan pada Yoyue. Zhendao mengira Wan Qi ingin melamar Yoyue di depan umum. Saat ingin menyampaikan topik pribadi selalu saja ada halangan. Akhirnya pengacara pembuka datang, yaitu master dari sekte Perijin Wuzhang. Zhang hadir demi membalaskan dendamnya karena sudah dipermalukan oleh Wan Qi. Wan Qi and the gang kewalahan menghadapi Zhang. Wan Qi bernegosiasi akan menyerahkan pahala kultivasi jika Zhang melepaskan Yoyue. Lantas Wan Qi berteriak-teriak memanggil 8 kecil sembari berlari. Keributan Wan Qi membuat 8 kecil bangun dari tidurnya. Wan Qi meminta 8 kecil membuat bola-bola roh bau busuk. Wan Qi akan menjahili Zhang menggunakan roh bau busuk. Sementara Zhu Hongyi, master keempat dari sekte Taiyin beranak Nation Soul, datang menyerang. Bahkan sang bukan tandingannya Zhu Hongyi. Alhasil Yoyue dibawa kabur oleh Zhu Hongyi.英静，出红衣。Setibanya Wan Qi di tempat pesta, Zhendao memberikan kabar kalau Yoyue dibawa pergi oleh Zhu Hongyi sekte iblis Tianyi. Lantas Wan Qi menyerahkan kota Balaro yang diakui sebagai pahala kultivasi kepada Zhang. Wan Qi berharap Zhang memberikan lokasi Yoyue berada. Namun Zhang langsung mengambil kota dan ia pergi bersama rekan-rekannya. Zhendao heran mengapa Wan Qi membiarkan Zhang bertindak seenaknya. Wan Qi terus menghitung 1-3. Di hitungan terakhir bau busuk menyebar membuat Zhang dan kawan-kawan terjatuh dari ketinggian. Akibat tak sanggup menahan bau busuk. 什么味道啊？不是照样败在我手里？ Zhendao senang melihat peristiwa naas menimpa Zhang and the gang. Melihat manis Xianying, Wan Qi tahu benda itu berisi serangga akan membawa ke lokasi tempat Yoyue disekap. Selanjutnya diperlihatkan kejadian di pinggiran kota Qingjing. Para iblis menyerang murid sekte immortal. Kaisar Qing bernama Zuyan berpura-pura membantu. Dikala lengah, Zuyan menusuk murid sekte immortal dari belakang. Saat melihat dari kejauhan ada sekte immortal lain ke wilayah Qing, Zuyan dan kawan-kawan pergi. Tak lupa Zuyan membawa murid sekte immortal yang dibuatnya pingsan. Keesokan harinya, Wan Qi mampir ke kota umum kota Qing. Zhendao panik mengaku sebagai penjual kecap, namun Wan Qi santai saja masuk ke dalam rumah sepupunya.
Jingdao heran Wan Qi bisa menyogok seorang jenderal. Wan Qi memberitahu kalau jenderal itu adalah sepupunya yang dia tugaskan menjahili Ni Tianba di kota Suxian. Malam harinya sepupu Wan Qi bersama rekannya melakukan misi dengan Zhendao. Sepupunya Wan Qi memuji keahlian kabur Zhendao. Secara bangga Zhendao berkata tidak akan ada orang yang mampu menangkapnya. Sepupu Wan Qi memberitahukan kalau wilayah itu merupakan kediaman Immortal King. Mendadak rekan sepupu Wan Qi berteriak menghina Immortal King. 我的人，我还没见过呢。果然厉听家主说，您逃跑的功夫。青仙子，没有男人要的。开始？你们要开始什么？ Sontak saja Zhendao panik perbuatan rekannya dapat mengacaukan dirinya. Setelah itu, sepupu Wan Qi kabur bersama rekannya meninggalkan Zhendao. Tak lama Master Ni datang membuat perhitungan pada Zhendao. Zhendao shock lawannya adalah Master Ni. Zhendao tak berkesempatan kabur menjadi pelampiasan kekesalan Ni. 真捣他！老子再现你九十钟，你也灭绝！我的妈呀！哪里来的狂妄小儿！ Zhendao berteriak histeris dia tak mau lagi bekerja sama dengan Wang Qi. Sementara Wang Qi tiba di kerajaan Qing mengikuti arahan dari Manik Xianying. Sedangkan di ruang bawah tanah Zuyan menyiksa murid sekte immortal. Murid immortal kaget tak ada tanda roh iblis hitam pada diri Zuyang. Karena Zuyang memakai gelang Manik Xianying milik Yoyue dapat menekan roh iblis hitam. Mendengar ada kegaduhan, Zuyang bergegas naik ke atas. Zuyan memperingati kalau para iblis tak boleh keluar sebab takut kedapatan oleh orang-orang immortal. Zuyan pergi sembari tertawa dia mempunyai benda hebat seperti Manik Xianying. Sesampainya di kamar, Zuyang langsung disapa oleh Wang Qi. Wang Qi heran mengapa Zuyang tak mengingatnya. 忘恩负义的卑鄙小人！自杀本王！芦苇的家伙，看本王活不多了你！点我的飞剑！此刻，看不出还在头上去。朱燕，你都得死！ Wang Qi berhasil memojokkan Zuyang. Pada akhirnya Zuyang berkata kalau dia sudah mengingat Wang Qi ingin menjamunya dengan anggur. Anggur tersebut telah Zuyang beri racun. Lantas Wang Qi bertanya pada 8 kecil keamanan anggurnya. 8 kecil berbohong anggurnya tak beracun. Setelah Wang Qi meminumnya barulah 8 kecil memberitahu kebenarannya. 8 kecil berkata Wang Qi tak perlu cemas sebab kekuatan napi di tubuhnya membuat kebal terhadap racun apapun. Sehingga Wang Qi minum dengan santainya. Wang Qi masih sehat walafiat menyebabkan Zuyang didera kebingungan. Saat ada kesempatan Wang Qi meminta Zuyang meminum anggurnya sendiri. Alhasil Zuyang kesakitan akibat senjata makan tuan. Wang Qi bertanya berulang kali bagaimana Zuyang bisa mendapatkan gelang Manik Xianying-nya Xiaoyue. Tak mendapat jawaban, Wang Qi memberikan siksaan. Zuyang sengaja berteriak keras memberikan kode pada iblis. Akan tetapi para iblis tak keluar atas perintah dari Zuyang. Para iblis mengira Zuyang sedang bermain trik di hadapan Immortal King. Zuyang kesal kodenya tak tersampaikan kepada para iblis. Zuyang terus berusaha berteriak mendapatkan penyiksaan dari Wang Qi. Kemudian diberitahukan bahwa Kekaisaran Qing adalah salah satu dari 3 kerajaan di Gunung Siwan. Banyak orang biasa jadi faksi immortal menyarankan mendirikan kerajaan untuk mengelolanya. Wang Qi memulai bisnisnya di Kekaisaran Qing. Zuyang menjadi Kaisar Qing dengan bantuan Wang Qi, tapi dia malah memusnahkan seluruh keluarga Wang. Alasannya Zuyang takut bisnis keluarga Wang lebih besar dari keluarga kerajaan. Terpaksa Wang Qi bersembunyi di kota Suxian. Zuyang serakah tanpa ampun menginginkan umur panjang. Setelah menjadi kaisar, Zuyang melanggar aturan dari faksi immortal menjadi iblis. Dan ceritanya pun berakhir di sini. Closing. Oke cuy, sekian dulu video dari Mimin. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa makan. Oke, sekian, terima kasih.